Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan, yaitu dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya bawakan di pagi hari ini adalah tidak takut menghadapi penolakan. Tidak takut menghadapi penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya akan memulai renungan ini dengan sebuah cerita di mana saya memiliki seorang teman yang sedang duduk di bangku sekolah teologi yang hendak melakukan pelayanan di salah satu gereja dekat kampusnya. Ia berangkat ke gereja tersebut dan hal yang tak pernah ia bayangkan adalah ia tidak diterima. Ia tidak diterima di gereja tersebut untuk melayani. Alasannya karena ia masih dianggap belum berpengalaman, dan juga pendeta ataupun pemimpin dari gereja tersebut tidak mau atau tidak rela untuk berbagi mimbar bagi teman saya ini. Ia merasa sedih dan kecewa. Pelayanan yang sangat ia nanti-nantikan ternyata tidak membuahkan hasil. Namun ternyata, saudara-saudara yang terkasih, bukan cuma kita manusia, bukan cuma teman saya yang mengalami seperti itu. Di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6a ini diceritakan bahwa Yesus juga pernah mengalami penolakan di miliknya sendiri. Jika kita melihat di ayat yang pertama, Yesus mengunjungi tempat asalnya, bukan tempat kelahirannya, melainkan tempat ia dididik dan dibesarkan, yaitu Nazaret, tempat saudara-saudaranya tinggal. Hidupnya pernah terancam bahaya sewaktu dia tinggal bersama orang-orang di sana. Kita dapat melihat di dalam Lukas 4 ayat 29. Tetapi sekarang dia kembali tinggal bersama orang-orang di sana. Dia kembali berada di antara mereka lagi. Sungguh aneh kalau kita melihat betapa sabarnya ia dalam menunjukkan belas kasihan dan berusaha untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana, di Nazaret tersebut. Dan di sini mereka berusaha merendahkan Yesus dan menimbulkan prasangka-prasangka dalam pikiran orang untuk melawannya. Kata, "Bukankah ia ini tukang kayu?" Dalam Injil Matius, mereka memandang rendah dia sebagai tukang kayu karena Yusuf ayahnya adalah seorang tukang kayu dalam kemanusiaannya. Hal lain yang mereka gunakan untuk menghina Yesus adalah rendahnya status saudara-saudaranya. Dia anak Maria, saudara-saudarinya bersama kita. Kita tahu keluarga dan kerabatnya, dan oleh sebab itu, walaupun mereka takjub akan hikmat dan pengajarannya, mereka kecewa terhadap orangnya dan latar sosialnya. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini tidak diragukan, bahwa banyak orang yang berhasil mengatasi prasangka ini, tetapi pada umumnya hamba-hamba Tuhan memang jarang diterima dan sukses di tempat asalnya dibandingkan kalau berada di antara orang-orang asing. Ini karena kedekatan hubungan pada masa-masa muda bisa menumbuhkan pandangan yang merendahkan. Kemajuan yang dibuat seseorang yang hidupnya dulu rendah menimbulkan rasa iri hati
dan manusia jarang mau mengakui seseorang sebagai pembimbing rohani mereka jika ayah ataupun orang tua orang yang mau melayani itu, yang hendak sukses itu terlanjur dianggap rendah kedudukannya. Dari nas bacaan ini kita menunjukkan bahwa bagaimana hidup yang dijalani Yesus dan para murid-muridnya sebagai pemberita Injil. Yesus mengalami penolakan dari orang-orang sekampungnya karena ketidakpercayaan mereka. Yesus menyimpulkan bagi murid-muridnya dan juga termasuk kepada kita bahwa seorang pemberita harus siap mengalami penolakan bahwa oleh orang-orang yang dekat dengan mereka ataupun kita. Inilah resiko memikul salib yang harus diterima para muridnya. Sebagaimana dikatakan, jika ingin mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Apa yang perlu kita pelajari dari nas firman Tuhan kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Firman Tuhan ini mengajarkan kita kembali untuk tidak takut mengalami penolakan. Sebab Tuhan sendiri, Allah sendiri, di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia mengalami penolakan di miliknya sendiri. Dunia yang merupakan kepunyaannya ditolak. Bagaimana jika itu adalah kita sendiri? Ketika kita diilustrasikan ketika kita menciptakan sebuah barang baru atau membuat sebuah barang yang bisa berbicara, seandai kata yang bisa berbicara, namun ciptaan kita ini tidak menganggap kita. Dia berkata bahwa kita bukanlah penciptanya, kita bukanlah yang membuatnya. Bagaimana sakit dan kecewanya kita ketika kita mendengar itu dan ketika kita melihat itu, ketika kita mengalami penolakan itu. Yesus merasakan yang demikian. Ia mengalami penolakan dari orang-orang miliknya sendiri. Padahal ia memiliki kabar baik untuk membawa keselamatan. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Lalu apa yang perlu kita lakukan jika mengalami penolakan seperti demikian? Yang pertama adalah berdoa bagi mereka yang menolak kita. Berdoa bagi orang-orang yang menolak kita, yang menganggap kita rendah, yang tidak mau kita melayani di tempat mereka. Kita berdoa supaya Tuhan yang menjamah, biarlah Roh Kudus yang melindungi mereka dan menjamah hati mereka selalu. Yang kedua, seperti Yesus yang datang untuk kedua kali, kita bisa saja datang kedua kali ke tempat yang menolak kita tersebut dan mencoba berbicara dan membuat relasi yang baru. Yang ketiga, ketika kita mengalami penolakan, tetaplah hadapi dengan hati dan kepala yang dingin. Jangan emosi dan tetap rendah hati seperti Tuhan Yesus kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita, untuk menguatkan kita di dalam ladang pelayanan kita, dan terutama untuk hamba-hamba Tuhan. Kita harus siap di dalam menghadapi penolakan. Jangan kita menjadi kecut hati dan tawar hati ketika kita menghadapi atau mengalami satu penolakan tersebut. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.